Bocor nggak nih? Aman ya? Jangan apa ya? Ya, Bang, boleh, Bang. Yuk, Mas Ari sikat. Bella sebelumnya turut bercita meninggalnya sang ibunda. Mungkin boleh diceritain sedikit Kabel kalau boleh tahu kronologinya yang menurut informasi yang Kabel ada Ya, makasih sebelumnya buat semua rekan-rekan media yang udah datang ke sini. Aku juga kaget untuk kemarin teman-teman aja aku nggak kabarin kan, maksudnya aku dengar kabar jam 2 malam, jam 10 pagi aku baru bisa pegang handphone, aku lihat gitu loh, maksudnya postingan-postingan dan aku posting juga gitu, jadi benar-benar kaget ya semuanya, benar-benar karena nggak ada sakit sama sekali, nggak ada tanda-tanda, maksud aku nggak ada sakit lah, jadi kita benar-benar kaget banget gitu. Jadi pada saat kejadian itu mama meninggal, saya lagi di pelosok banget gitu, namanya Desa Ilan. Dari rumah saya yang di Pulau Buru itu harus naik speed lagi 2 jam, naik speed ikan itu, kapal ikan yang kecil itu, perahu ikan. Nah, memang saya udah bilang sama mama saya, Ma, nanti 3 hari gak ada sinyal ya, Ma, karena di pedalaman gitu. Paling kalau ada sinyal perharinya cuma 2 jam doang, dari jam 6 sore sampai jam 9, dan dari jam 6.30 sekian lah sampai jam 9 aja, 2,5 jam doang. Habis itu seharian bakal mati begitu. Nah, pas saya dapat kabar itu, saya lagi tidur kan, jam 2 malam di sana. Jam 2 malam berarti jam 12 waktu Jakarta gitu loh. Ya kaget karena jam 6 sorenya itu kita masih WA ke saya kan, kirim apa-apa gitu, terus bilang hati-hati ya nak di sana gitu. Makanya saya waktu dengar kabar itu antara percaya dan nggak percaya gitu. Maksudnya mama saya kan nggak sakit, kok bisa tiba-tiba meninggal, ini kenapa gitu. Berarti bisa dikatakan Mbak Bella sendiri ketika berangkat dari rumah Mbak Modi ke tempat ke situ nggak ada kekhawatiran sama sekali Mbak Bella? Kekhawatiran nggak ada sama sekali karena mama saya nggak ada sakit, kecuali ya orang tuanya ada sakit, misalnya kita masih ya sebagai anak bisa kayak siap-siap hati gitu ya, misalnya orang tua kita masuk rumah sakit, kita kayak ya Allah gitu, maksudnya kita kan udah siap-siap hati kita gitu loh, ya Allah kalau misalnya umur mamaku nanti pendek misalnya, ya Allah, atau udah kita minta maaf sama orang tua kita, atau kita sempat urus dulu kan, ini nggak ada sama sekali sakit, memang benar-benar Masya Allah banget. Wah, luar biasa campur aduk saya. Jadi saya masih sekarang ini kayak badan saya ini masih gimana ya, kayak lemes gitu, menggigil, terus kayak nggak ada tulangnya. Benar sih kata orang, memang kalau misalnya kehilangan orang tua itu kayak dunia runtuh, itu bener banget sih, kayak saya udah alamin. Selama ini kayak misalnya saya dengar orang tuanya meninggal, ya emang sedih, cuman karena saya belum merasa ya, jadi bener-bener saya ya biasa aja gitu sedihnya. Tapi kalau ini bener-bener kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terakhir komunikasi kapan sih? Dan ngomongin apa? 3 jam sebelum meninggal. Jadi kita terakhir komunikasi 3 jam sebelum meninggal. Dan ngomongin biasa aja kayak, maaf ya Ma, masih belum ada sinyal nih Ma, mungkin besok tapi baru pulang ke rumah kan di Gumerasa. Terus ya nak, hati-hati ya nak gitu. Terus gak ada pertanda apa-apa, tapi memang waktu saya mau berangkat, saya kan pamit sama mama saya, pamit. Terus dia emang bilang kayak gini, nak, saya kan mau pindahan rumah ceritanya, dan barang-barang dari rumah lama itu saya nggak ada yang bawa gitu, nggak tahu mau dijual atau mau diapain atau mau dikasih orang, saya belum tahu lah ya. Saya kan tempat tidur saya kan banyak ya, tempat tidur yang gede-gede gitu. Nah, malahan dia minta kasur yang di bawah punya anak saya, karena anak saya yang Danilo itu dia nggak pernah tidur di atas, karena kan dia kalau tidur tuh suka balik sana balik, sejak dari bayi dia selalu tidur di bawah gitu, di kasur gitu. Dia minta itu buat dia gitu.
nah nanti kalau pindah itu kasur Danilo jangan dikasih sama siapa ya gitu, itu buat mama ya katanya gitu. Terus saya nggak tahu itu maksudnya isyarat dari dia gitu, dia minta kasur alas gitu. Padahal kalau dipikir kenapa dia nggak minta tempat tidur yang besar-besar, kan banyak di rumah Spring apakah gitu, kenapa dia mintanya kasur yang di bawah gitu. Saya langsung flashback, oh ya berarti mungkin memang beliau emang sudah tahu ya gitu loh, maksudnya udah ada isyarat mungkin ya gitu, makanya ya wallahu alam lah, saya juga nggak tahu gitu. Tapi mungkin semalam menjelang perjalanan ke sini gitu ya, mungkin sempat susah tidur ya, atau gimana gitu, mungkin perjalanannya seperti apa dari desa mana? Kalau jujur saya kalau misalnya ada teman gitu ya sekarang masih nggak apa-apa sih, kayak masih yang ngobrol biasa gitu ya. Ini kan hari ketiga. Tapi kalau ya malam ketiga, besok hari ketiga. Tapi kalau sendirian di kamar jujur belum kuat sih gitu, maksudnya belum kuat banget gitu, maksudnya belum kuat deh pokoknya. Apa itu kayak flashback kangen gitu, maksudnya kangennya pas ketemu gitu, pas ketemu apa semua hal lah, kita kayak otak kita nih kayak jalan terus, kayak memori itu terulang lagi apa aja. Jadi memang kalau saya ada sendirian, saya suruh suami saya cepet dong pulang gitu, aku masih belum kuat gitu kalau sendirian jujur. Tapi kalau ada teman mungkin kita ngobrol, jadi kayak pikiran kita kan nggak berpikir banget gitu. Tadi ke makam gimana nih mungkin? Tadi ke makam gimana mungkin melihat makam? Ini kan udah malam ketiga ya. Saya pikir tuh ya udah ya gitu. Maksudnya saya kan emang udah tahu gitu. Maksudnya udah ya udahlah ya udah malam ketiga. Tadi pas sampai jangankan pas di makam, pas mau berangkat naik ke pesawat aja tuh kayak hati saya tuh kayak berat banget gitu loh, kayak gimana ya, aduh nggak bisa diungkapin deh pokoknya. Kayak terus pas sampai pesawat, pas sampai di Jakarta tuh badan saya tuh kayak lemes banget, kayak gimana kaki saya ini kayak padahal ini udah hari malam ketiga. Nah itu belum maksudnya masih berasa gitu ya. Pas keluar bandara tuh perasaan saya udah nggak enak, maksudnya udah gimana ya, campur aduk lah segala macam. Pas sampai di kuburan tadi tuh apa ya, langsung aduh nggak bisa diungkapin deh pokoknya, langsung kayak hati saya ini kayak oh gini rasanya ya gitu. Maksudnya saya nggak nyangka aja gitu, maksudnya kemarin pergi ke Ambon itu, maksudnya saya pergi pulang saya udah nggak ada mama, saya udah nggak ada. Itu satu hal yang dari tadi saya pikirin ya, saya kayak flashback kemarin waktu saya pergi ke Ambon, ya Allah gitu. Kemarin itu terakhir saya pergi tuh masih ada mama, pulang ke sini ke Jakarta lagi udah nggak ada mama saya gitu. Maksudnya oh gini rasanya, maksudnya campur aduk deh, saya nggak bisa ungkapin, susah untuk diungkapin gitu, susah. Kalau nggak ngerasain itu susah buat diungkapin, susah deh pokoknya buat diungkapin kalau nggak ngerasain gitu. Kayak tadi waktu saya nyampe ke kuburan, saya nggak bisa ngomong apa-apa, jadi saya ngomong di hati aja sih, maksudnya ngomong di hati saya gitu ya, ngomong di hati apa aja, makanya saya diem sampai mulut ini tuh udah nggak bisa ngucap lagi, udah nggak bisa ngomong, udah nggak sanggup gitu loh. Jadi ngomongnya tadi ngomong apapun sampai dari hati. Makanya tadi adik saya bilang, kak udah yuk pulang, kamu duluan aja, aku belum selesai gitu, karena aku udah nggak sanggup untuk ngomong. Tapi aku ngomong dari hati gitu, apa segala macem. Ya Allah sampaikan, ya Allah sampaikan salam kangen aku, salam rindu aku buat mamaku di sana, sambil aku kirimkan Fatihah dari hati. Aku udah nggak sanggup lagi buat bicara, ya kopi datang ya, udah nggak bisa. Mulut aku ini udah kayak nggak bisa ngomong, jangan kan kayak badan aku ini kayak rasanya gimana ya, kayak rasanya nggak ada tulangnya gitu. Kamila juga